Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat berta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah menguak 5 kebohongan pendeta di Afrika yang mengaku bisa membangkitkan orang yang telah mati. Bahkan ada juga yang mengaku dia punya nomor telepon Tuhannya. Sahabat, berikut ini ada faktanya menguak kebohongan 5 di Afrika. Heaven. Is it heaven? I have a woman here. What do you have to say about her? Oh, I should ask her, who is Sibo? Sibo. Who is Sibo? Sahabat dakwah, para pemuka agama tentu bertugas membimbing umat agar selalu memegang teguh keyakinan dan mengamalkan ajaran agamanya. Tak jarang mereka dianggap orang yang suci karena punya kedekatan khusus dengan Tuhan karena sering melakukan ibadah. Namun mereka tetaplah manusia yang biasa berbuat salah. Sayangnya beberapa dari mereka sengaja bertindak salah dengan mengatasnamakan Tuhan dan mencari uang di jalan mengatasnamakan Tuhan juga. Inilah yang beberapa kali terjadi di benua Afrika. Dari berbagai pemberitaan, rupanya beberapa faktor di benua hitam ini mengaku punya mukjizat yang nyeleneh. Yang pertama ialah menghidupkan orang yang telah mati. Sahabat dakwah, seorang pastor asal Afrika Selatan baru-baru ini viral di dunia maya. Pasalnya, dalam sebuah video yang beredar, pastor bernama Lukau itu bisa menghidupkan orang mati. Sontak timbul kontroversi di kalangan warganet. Di rekaman video itu tampak sosok pemuda kulit hitam terbaring di peti mati. Pastor dari gereja Ministry Internasional itu menaruh tangannya di atas dada jasad pemuda itu dan berteriak, "Bangunlah!" Tiba-tiba pemuda itu membuka matanya dan bangkit dengan mulut ternganga. Banyak orang yang tidak percaya pada mukjizat Lukau itu, bahkan sejumlah pihak menggugatnya ke pengadilan atas kebohongan yang telah ia lakukan. Di sisi lain, ternyata ia juga adalah orang yang kaya, menimbun harta, juga mempunyai jet pribadi lebih dari 1. Sahabat dakwah, yang ketiga ialah penyembuhan yang dilakukan dengan meminum oli mesin. Tak hanya semprotan obat nyamuk, oli pun diklaim bisa menyembuhkan. Metode itulah yang digunakan Pastor Bongani Meseo dari Daveyton, Afrika Selatan. Dalam foto yang beredar di Facebook dan juga di media sosial, pastor dari Bread of Christy Ministry itu tampak menuangkan oli di kendaraan sejumlah pengikutnya. Ia pun berkilah oli itu aman diminum karena sudah didoakan. Pasca terkuak lewat media sosial, tindakan ini menuai kegeraman publik, termasuk dari Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, juga hak-hak komunitas agama, budaya, dan linguistik di Afrika Selatan.
Yang ketiga ialah pengobatan dengan dilakukannya penindian dengan pengeras suara. Sahabat dakwah, penyembuhan dengan cara yang tak lazim memang patut diwaspadai. Di tahun 2016, seorang wanita Afrika Selatan tewas saat seorang pastor ingin menunjukkan mukjizatnya. Pastor bernama Letobo ingin menunjukkan bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja asalkan umatnya percaya. Dengan dalih itu, pastor dari gereja Polokwane itu meminta seorang wanita berbaring di bawah, kemudian dalam keadaan telentang, dada wanita itu ditindih pengeras suara yang berukuran besar. Tak hanya itu, sang pastor ikut duduk di atas pengeras suara. Pastor yang mengikuti suara itu pun terluka lantaran mukjizat yang terjadi. Naas, bukannya terjadi mukjizat, wanita itu pun pingsan dan hingga tewas. Yang nomor 4 ialah punya nomor telepon Tuhan. Sahabat dakwah, tahun 2017 seorang pastor asal Zimbabwe menuai kontroversi. Pasalnya pastor bernama Paul mengaku punya nomor telepon Tuhan diberi oleh Tuhan sendiri. Bahkan ia mengaku kerap menerima telepon darinya untuk membantu masa pengikutnya. Aksinya sedang bercakap-cakap di telepon dengan Tuhan itu pun ditayangkan di sebuah televisi gerejanya Victory TV. Pria asal benua hitam itu bahkan mengaku akan membeberkan nomor telepon Tuhan bagi yang mau datang ke acara ceramahnya. Faktanya, ia tak mengungkap nomor telepon itu. Hanya saja seorang tamu yang datang ke ceramah itu ikut menjawab telepon yang dikatakannya dari Tuhan itu di hadapan para pengikutnya. Lewat telepon itu ia menyebarkan pesan Tuhan. Menurut Sayonggore, tamu yang ikut bicara pada Tuhan sudah cukup membuktikan kalau mukjizat itu benar adanya. Tamu itu pun dinobatkan sebagai Yang kelima ialah penyembuhan dengan obat anti serangga. Tak hanya lewat upaya medis, beberapa orang mencari penyembuhan lewat doa para pemuka agama. Namun pemuka agama satu ini menggunakan cara yang aneh dan nyeleneh. Kalau biasanya penyembuhan dilakukan dengan minum air doa, pastor bernama Letobo ini malah mengobati dengan mensemprotkan obat nyamuk. Mereka ingin menyembuhkan harus rela disemprot obat nyamuk bahkan di bagian mukanya. Proses penyembuhan itu dilakukan menyuruh setan masuk ke tubuh pengikutnya yang sakit. Pastor asal Limpopo, Afrika Selatan ini pun memerintahkan setan mengatasinya penyakit di dalam tubuh pasiennya. Yang terjadi bukanlah sembuh dari penyakit, tapi yang terjadi adalah si pasien tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Februari 2019, seorang pendeta bernama Alp Lukau yang berasal dari Johannesburg, Afrika Selatan, membuat geger jagat maya. Dalam video yang sempat viral di YouTube, Alp Lukau melakukan aksi yang belum pernah dilakukan siapapun di jagat maya. Dalam video yang berdurasi cukup panjang tersebut, tampak nyata detail demi detail prosesi menghidupkan orang yang sudah mati yang disebutnya sebagai mukjizat. Lukau memulai aksinya dengan meletakkan kedua tangannya di atas dada seorang pria yang berpakaian serba putih yang terbaring dalam sebuah peti mati. Pria tersebut terbaring dalam peti mati dalam keadaan mulut menganga. Saat Lukau mengatakan bangkit, sontak pria tersebut duduk terbangun. Aksi yang disebut mukjizat tersebut membuat para jemaat bersorak, bahkan ada yang sampai histeris. Sukacita para jemaat berbanding terbalik dengan reaksi masyarakat yang mayoritas menganggap aksi tersebut hanya rekayasa untuk mengangkat popularitas, juga untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak.
Bahkan, aksi Lukau tersebut memicu kemarahan dari Federasi Gereja-Gereja di Afsel. Seperti yang dilansir media lokal Afrika Selatan, Eyewitness News. Dua federasi gereja besar di Afrika Selatan juga dunia, Rhema Family Church atau RFC, juga International Federation of Christian Church IFCC menyatakan mereka merasa malu atas apa yang dilakukan Alp Lukau yang mereka anggap komersialisasi agama dan penyalahgunaan sistem kepercayaan umat. Laporan media lokal menyebutkan pendeta Alp Lukau yang oleh para pengikutnya disebut wakil Tuhan tersebut merupakan salah satu pendeta terkaya di dunia. Alp Lukau diperkirakan memiliki kekayaan hingga 13,8 miliar rand Afrika Selatan atau setara dengan 13,9 triliun jika dirupiahkan. Beberapa lama kemudian juga diketahui pria dalam peti mati tersebut bernama Brighton yang berasal dari Zimbabwe. Eyewitness News melaporkan Brighton bekerja di sebuah perusahaan kayu bernama Vincent Amoretti. Pemilik perusahaan kayu tersebut mengatakan Brighton bukan pertama kali ini saja terlibat dalam aksi mukjizat Lukau. Sebelumnya, Brighton juga pernah membantu pendeta Lukau dengan berpura-pura menjadi orang yang lumpuh dan duduk di kursi roda. Setelah didoakan Lukau, Brighton tiba-tiba sembuh dan berdiri. Itulah cerita singkat tentang seorang pendeta di Afrika Selatan yang mengklaim bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Namun, saat semua kebohongannya terungkap, dia menjadi bahan tertawaan orang-orang di seluruh dunia. Bahkan, ada pihak-pihak yang melaporkan kebohongannya kepada pihak yang berwajib. Walaupun pada akhirnya kasusnya hilang begitu saja. Tentu saja hal tersebut karena kekuatan uang yang dimiliki Alp Lukau. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian menyukainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jesus.